Ya Allah, izinkan kami dan sedulur sedaya mengambil pelajaran dari setetes kearifan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur sedaya, mari kita lanjutkan ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita karunia, kesehatan, dhahiran wa batinan, selalu dilimpahkan rizkinya, rizki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga channel ini bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa memberikan kemanfaatan untuk lebih banyak orang lagi. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhubungan langsung dengan para sahabat-sahabatnya. Perlu kita semua ketahui bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah utusan Allah, orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, sedikit pun beliau tidak pernah memposisikan diri beliau menjadi seorang raja, walaupun sebenarnya bisa. Rasulullah juga tidak pernah memposisikan bahwa beliau bisa berbuat semaunya, sehingga para sahabat tunduk atas semua titah-titah beliau. Demikian juga Rasulullah lebih memilih berdekat-dekatan dengan para sahabatnya, sangat dekat sekali. Sampai-sampai sering sekali para sahabat khilaf dan lupa bahwa yang dihadapinya bukan manusia biasa, tetapi manusia yang utama di hadapan Allah. Karena apa? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada satu kesempatan, pada suatu waktu, saat itu hari Jumat. Hari Jumat di mana awal-awal sholat Jumat dirisalahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sendiri yang mengimami dan berkhutbah. Saat itu di masjid beliau yang mulia, Masjid Nabawi. Cuma Nabawi pada saat itu tidak seperti Nabawi saat ini. Dulu masih dari potongan-potongan kayu kurma, kemudian pelepah kurma sebagai atapnya. Dan itu pun tidak sempurna, tertutup semuanya. Pada kesempatan kali itu, Rasulullah kemudian memimpin, mengimami para sahabat dalam melaksanakan sholat Jumat tersebut. Pada saat itu, untuk awal pertama kali, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat mirip dengan sholat Aid. Yaitu apa? Yaitu sholat terlebih dahulu, setelah itu baru berkhutbah. Sedulur sedaya rahimakumullah, setelah Rasulullah mengimami sholat itu di bawah terik matahari yang sangat menyengat, karena di sela-sela masjid terbuka atapnya karena pelepah kurma yang mulai rapuh dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah selesai mengimami, kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdiri di hadapan para sahabat, menghadap para sahabat untuk melakukan khutbah. Rasulullah kemudian memulai khutbah beliau. Ketika khutbah baru saja berjalan, tiba-tiba terdengar suara
dung dudung dung dung dudung dung dung dudung dung dung. Suara apakah itu? Itu adalah suara Dihyah ibnu Khalifah. Siapa Dihyah ibnu Khalifah? Dia adalah sekumpulan orang atau kafilah. Kafilah dagang dari negeri seberang, yang dimana dia selalu datang ke kota-kota, termasuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Menjajakan dagangannya, yang di situ dagangannya sangat lengkap sekali, produknya bagus-bagus, dan yang satu penting adalah murah-murah. Pada pertengahan khutbah itu, mendengar suara kafilah Dihyah tadi, nah, para sahabat mulai gundah, mulai galau. Kenapa? Posisi mereka masih duduk menghadap Rasulullah mendengarkan khutbah. Di satu sisi mereka mulai galau, berpikir, aduh, Dihyah udah datang, barang-barang yang dibawa Pak mungkin bagus-bagus, baik-baik, murah-murah. Dia berpikir, aduh, kalau saya terlalu lama duduk di sini, nanti barang-barangnya mulai habis. Barang yang saya inginkan mulai dibeli oleh orang lain dan lain sebagainya. Itu kegalauan para sahabat saat itu. Di tengahnya kegalauan para sahabat, tiba-tiba datang salah satu orang utusan kafilah Dihyah ini tadi. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke masjid dan berteriak, "Woi, perdagangan sudah dimulai, jual beli sudah dimulai, ayo obral. Sedulur sedaya rahimakumullah, bisa panjenengan sedaya bayangkan, di masjid Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang teriak-teriak memanggil untuk berbelanja. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Sahabat hampir semua berdiri dan keluar dari masjid meninggalkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keluar, berhamburan keluar menuju area perdagangan, area perdiskonan, sale 70 plus 20%. Para sahabat lari keluar dari masjid. Mereka berpikir, ini kan Dihyah kan mungkin 3 bulan sekali ke sini. Kalau Rasulullah khutbah kan seminggu sekali, tiap Jumat, besok Jumat juga masih khutbah lagi. Ada yang berpikir lain, sahabat yang berpikir, nggak apa-apalah, sekali-sekali, toh ini tadi juga sudah sholat Jumat, tinggal khutbah ditinggal nggak apa-apalah. Ada sebagian jamaah yang berpikir lagi, saya yakin Rasulullah akan memaafkan tindakan kita. Karena Rasulullah kan suka orangnya baik, pemaaf. Bahkan ada yang berpikir luar biasa, sebentar lagi pasti Rasulullah juga menyusul kita untuk berbelanja yang murah-murah. Ya Allah, Masya Allah. Itu yang ada di pikiran para sahabat pada saat itu. Tapi nyatanya apa? Apakah Rasulullah juga menyelesaikan khutbahnya segera, kemudian keluar, ikut berbelanja? Tidak, sedulur-sedulur. Rasulullah tetap berdiri di atas mimbarnya, dan beliau sama sekali tidak mengeraskan suaranya karena emosi yang keluar. Dan Rasulullah tidak mengecilkan suaranya karena bersedih. Tetapi Rasulullah tetap datar seperti sedia kala dalam berkhutbah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada saat ini mulai Rasulullah kemudian menyampaikan sesuatu. Karena di majelis itu, di khutbah itu hanya tersisa 12 orang saja yang tetap mengikuti khutbah Rasulullah. Di dalam khutbah itu Rasulullah bersabda,
demi Allah, jikalau kalian semua keluar dari tempat ini, dari khutbah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan mengalirkan api di lembah ini dan membakar kalian semua. Sedulur sedaya rahimakumullah, betapa sabarnya Rasulullah, dan kita bisa bayangkan itu. Seandainya kita sedulur sedaya pada saat itu kita berada di sana, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan tetap di dalam masjid atau kita akan ikut keluar berbelanja karena diskon 70 plus 20%. Sedulur sedaya rahimakumullah, pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati kita masing-masing. Apakah selama ini yang kita lakukan mirip seperti 12 orang yang ada di dalam masjid, atau sebagian besar sahabat yang keluar dan berbelanja? Apakah kita di dalam keadaan tersebut kita menjadi bagian orang yang menyelamatkan Islam, atau kita yang diselamatkan? Karena apa? Karena adanya 12 orang itu, sahabat-sahabat pilihan 12 orang itu, beliau-beliau yang menyelamatkan agama ini dari kemusnahan. Posisi kita di mana? Di dalam atau di luar? Sedulur sedaya rahimakumullah, hadis ini sangat luar biasa. Kisah ini sangat luar biasa bagi kita. Dan mungkin secuil kisah ini bagian dari kemudian diubahnya syariat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Karena ditakutkan kalau sholat dulu baru khutbah, nanti perilaku kita akan sama dengan sahabat-sahabat yang lain kecuali yang 12 tadi. Sedulur sedaya rahimakumullah, oleh karena itu begitu luar biasanya Rasulullah mencintai umatnya, sehingga ketika beliau ditinggalkan oleh sahabatnya, mayoritas sahabatnya, beliau tetap tenang, beliau tetap welas asih kepada seluruh sahabatnya. Apakah setelah Jumatan itu Rasulullah kemudian marah-marah? Tidak sama sekali. Inilah yang patut kita contoh, kita teladani dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau sangat cinta dan sayang kepada kita semuanya. Oleh karena itu sedulur sedaya, mari seharusnya kita pun juga sayang dan cinta kepada Rasulullah. Walaupun hanya dengan sedikit kualitas yang kita mampu, yang kita miliki. Mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan membaca sholawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga sepenggal kisah Rasulullah ini bisa menginspirasi kita, menguatkan kita, menguatkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Rasulullah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan risalah kenabian ini. Karena Rasulullah sangat cinta dengan kita. Demikian yang saya sampaikan. Semoga memberikan kemanfaatan dan muhasabah bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.